mau akhir tahun aja ya Kak Nit. Iya nih, perasaan baru kemarin gak sih Bel? Kita tuh Iya. ngerayain Natal dengan tari-tarian dan pujian. Iya bener Tapi banget. kali ini juga gak kalah spesial loh. Oh iya Kak. Kita akan ngadain secara online dan ada berbagai banyak acara yang menarik. Wah, setuju banget aku Kak Nit. Soalnya di acara Natal kita kali ini ada candlelight, ada special perform dari choir gereja kita, lalu firman Tuhan oleh Bapak Gembala Senior Pastor Yusuf Santoso dengan tema influencer. Itu yang di Instagram itu. Bukan, beda lagi. Ini tuh sangat memberkati kita. Wow, oke siap. Jadi nggak sabar nih buat dengerin. Iya bener. Tapi nggak cuma itu aja loh. Enggak. Kali ini kita mau bagi-bagi hadiah. Bener banget. Ada 25 pemenang yang akan mendapatkan OVO Cash masing-masing Rp100.000. Wow, banyak banget nominalnya. Yes. Lalu nanti di acara Zoom gathering kita akan memilih 5 pemenang untuk best kostum Natal. Wah, Seru kan? seru banget. Plus satu lagi nih, Apa itu? Special door prize dengan hadiah handphone. Oh my god. Oke, so Wow. jangan kemana-mana. Kirim link ini, link yang ada ke teman, kerabat, tetangga, teman-teman Komsel semuanya deh. Biar rame sekarang joinan untuk ikutan di sini. So langsung aja kita saksikan Haji Christmas Celebration. Happy streaming. Shalom, apa kabar keluarga besar House of Grace dimanapun Anda berada? Senang menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini dalam suasana Natal. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi semua kita dimanapun kita berada. Kiranya terang dan kasih Natal menyinari, memenuhi hati kita supaya hidup kita menjadi terang, menjadi influencer dimanapun kita berada. Mari sebelum kita memulai Natal kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Malam ini Tuhan kami boleh melihat dan mengalami Tuhan lewat perayaan Natal. Biar mau menjamah, melawat setiap kami dan kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan menerima kebenaran yang membangun setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau memulai ibadah Natal kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beribadah Natal. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya.
jadikan hari ini jadi harinya Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau lompat. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Kita deklarasikan bahwa Dia harapan dalam hidup kita.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berada dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan saudara, Immanuel, Engkau beserta. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Kau besertaku. Kau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Tuhan, Kau Allah yang sempurna dalam hidup kami. Oh Yesus, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allahku. Haleluya. Thank you Jesus. Hosana,
Wow, luar biasa sekali ya. Sepertinya kita nggak pengen ya berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami sangat terberkati sekali oleh pelayanan Praise and Worship sore hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu juga yang terberkati sore hari ini? Bolehkah kita tos kiri kanan katakan, saya diberkati. Amin ya. Lewat kesempatan sore hari ini dalam ibadah Christmas Celebration 2020, saya dan suami ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua keluarga besar House of Grace, dan juga khususnya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online sore hari ini ya. Bapak Ibu bisa mengikuti untuk ibadah kami di minggu-minggu berikutnya. Itu merupakan satu kebahagiaan bagi kami juga. Dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang butuh info lebih lanjut tentang gereja kami, juga butuh bantuan doa, kami siap menjadi mitra bagi Bapak Ibu saudara sekalian, dan bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar HP atau televisi Bapak Ibu sekalian. Dan lewat kesempatan sore hari ini kita juga diberi kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan. Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor rekening atau QR code yang ada di layar televisi atau HP Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Juga kita sebentar akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Senior kita, Bapak Yusuf Santoso. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kalau acara Christmas Celebration sore hari ini boleh terselenggara, sebentar kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati semua taburan ini boleh untuk kemuliaan dan boleh memperlebar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga berkati Bapak Gembala Senior kami, Bapak Yusuf Santoso, yang sebentar akan membagikan kebenaran firman Tuhan, biar boleh firman itu boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam hidup kami. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Kami berdua mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan acara ini, juga kepada semua para pemimpin dan seluruh jemaat House of Grace yang ada dimanapun juga. Pada hari ini kami merasakan Natal kali ini sangat spesial, karena pada Natal yang spesial ini kita dapat merayakannya bersama-sama dengan jemaat yang ada di luar kota dan luar pulau. Bahkan kali ini jemaat yang paling jauh di Dumdum, Halmahera, dan Waikabubak juga bisa join bersama dengan kita. Untuk itu Natal kali ini sangat spesial. Kami berdua ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan berkati saudara. Shalom saudara-saudara. Tema Natal tahun ini adalah influencer. Apa itu influencer? Influencer adalah seorang yang punya kemampuan, ya, saudara, untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Bahkan, saudara-saudara, orang mengikuti dan menyukai apa yang dipercaya oleh si influencer. Saudara-saudara, kalau bicara tentang Ronaldo, ya, menjadi influencer yang luar biasa, kita nggak kaget karena dia pemain bola terkenal. Saya membaca ada 200 juta
yang jadi followernya, dan dalam tahun 2019 dia mendapatkan keuntungan hampir 700 miliar di dalam tahun 2019. Tapi kalau bicara tentang seorang influencer, seorang bocah kecil yang namanya Ryan, ya saudara-saudara, ini bocah luar biasa karena followernya itu banyak sekali, dan saya kepingin tahu kenapa Ryan 8 tahun ini bisa menjadi pengaruh yang begitu besar terhadap dunia anak-anak. Dia mendapatkan 360 miliar sepanjang tahun 2019. Jadi saya penasaran, ya, saya lihat apa sih sebetulnya yang ditampilkan oleh Ryan. Dan ternyata saudara, Ryan ini juga menampilkan seperti anak-anak dan cucu kita. Dia bermain dan diposting. Cuman bedanya anak-anak kita, cucu kita, ya, habisin uang untuk bermain. Tapi Ryan justru dapat uang ratusan miliar. Jadi saya pikir Ryan ini, saudara-saudara, bukan orang tuanya cari uang untuk anak, tapi anak cari uang untuk orang tua. Saudara-saudara, saya kaget karena 18 jam baru saja dia mempost, ya, videonya sudah, saudara-saudara, ditonton oleh 427.000 orang. Saya membuka rekaman online 8 bulan yang lalu pada saat pandemi. Saya khotbah di khotbah online, saudara-saudara, yang nonton baru 821. Saudara-saudara, saya bersyukur masih ada yang mau nonton, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Ryan bisa begitu luar biasa, saudara-saudara? Karena Ryan adalah seorang influencer. Pengaruhnya jauh lebih besar, ya, di dunia anak-anak ketimbang saya, saudara-saudara, sebagai pengkhotbah di dunia saya. Saudara-saudara, Kisah Rasul 9 ayat 22 kita baca. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Semakin besar apa, saudara? Pengaruhnya. Dan Saulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar gimana kita bisa, saudara, menjadi influencer, sehingga melalui hidup kita, saudara, kerajaan Allah, kasihnya, ya, cintanya hadir di pabrik, di toko, saudara-saudara, di kampus, di tempat kita bekerja. Saudara-saudara, caranya adalah kita harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 dan yang ke-5, Paulus, saya bacakan buat saudara, Saulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu jawab Saulus di ayat yang ke-5, siapakah engkau, Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, di ayat ini Saulus langsung tahu, saudara, bahwa suara yang menyapa dia di tengah perjalanan ke Damsyik itu bukan suara manusia biasa, tapi itu suara Tuhan. Sebab itu dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Dalam bahasa Yunani diterjemahkan Glorious. Apakah Glorious? Glorious adalah Lord, adalah Tuhan. Ya saudara, apa artinya Glorious? Glorious artinya pemilik satu-satunya, saudara-saudara, ya. Dan bukan cuma pemilik, tetapi juga pengendali satu-satunya dari hidup manusia. Jadi inilah yang sebetulnya arti Natal yang sesungguhnya. Natal itu bicara tentang kerinduan hati Allah yang paling dalam. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan manusia, supaya dia bisa memberi kekekalan, memberikan hidup yang kekal kepada manusia ciptaannya. Saudara-saudara, itu sebabnya meskipun harus lahir di kandang, bahkan mati di kayu salib, saudara-saudara, dia lakukan. Bahkan di Alkitab dicatat bahwa dialah yang sudah terlebih dahulu mencintai saudara dan saya, sekalipun banyak orang menolaknya,
Sekalipun saudara-saudara cintanya kadang sering bertepuk tangan sebelah, sekalipun saudara-saudara banyak manusia yang tidak membalas kasihnya, Yesus tetap mau lahir dan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Semua dia lakukan demi cintanya buat saya dan saudara orang berdosa, saudara-saudara. So I was nothing till Jesus found me. Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, sampai Tuhan menemukan saya, sampai Tuhan menjumpai saya. Saudara-saudara, ya, saya cuma manusia seperti saudara, yang sebetulnya kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kita nggak beda seperti makhluk yang lain. Mati, saudara, kemudian kita masuk ke dalam neraka yang kekal. Tetapi Tuhan menjumpai saya, Tuhan menjumpai, menemui saudara, Tuhan menjumpai Saulus di tengah perjalanan. Siapa Saulus, saudara? Saulus adalah pembunuh berdarah dingin. Kita melihat di Alkitab ratusan orang mati di tangannya, saudara. Sementara orang sedang beribadah di bait Allah, dibunuh sama Saulus. Ribuan orang dikirim ke dalam penjara, disiksa, saudara-saudara. Tapi pada waktu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya, bukan perjumpaan yang rombongan di gereja, tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya diubah. Saulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dari seorang pembunuh berdarah dingin diubahkan menjadi apa, saudara? Seorang influencer yang Alkitab berkata pengaruhnya semakin besar. Saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mendengar siaran online ini, apakah sebuah peristiwa atau kejadian, ya saudara-saudara, yang tidak boleh kita lupakan, yang selalu harus kita ingat? Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa? Ada orang menjawab bahwa, oh itu pada waktu saya lulus jadi sarjana, Pak Yusuf. Nggak apa-apa juga, saudara-saudara, supaya kita masih ingat bahwa susah payahnya orang tua kita membiayai kita. Ada yang lain menjawab, ada sebuah momen peristiwa yang tidak boleh saya lupakan, Pak Yusuf, yaitu hari pernikahan saya. Oh itu baik, saudara, jangan sampai lupa lalu kawin lagi, ya kan? Tetapi saya hari ini ingin menyampaikan begini, sebetulnya sadarkah saudara, ada sebuah peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan peristiwa ini sebetulnya adalah peristiwa yang paling penting dalam hidup kita, yaitu apa, saudara? Ketika saudara-saudara, Tuhan yang adalah Allah yang maha besar menjumpai saya dan menjumpai saudara, dan dia memberikan hidup yang kekal kepada saya, saudara, sehingga hidup saya yang tidak berarti dijadikan, diubahkan menjadi hidup yang penuh berarti. Saudara-saudara, hari ini kalau saudara membuka hati saudara melalui khotbah yang sederhana ini, saudara-saudara, ya, Tuhan, saya ingin berkata, Tuhan rindu menjumpai saudara secara pribadi. Dia rindu untuk bertemu Tuhan dengan saudara pada hari ini, dimanapun saudara berada, dan dia ingin memberikan hidup yang kekal kepada kita. Bahkan saudara-saudara, hari ini juga saya ingin berdoa, meskipun mungkin saudara seperti saya sudah puluhan tahun melayani. Hari ini saya ingin berkata kepada Tuhan, temui aku lagi, jumpai aku lagi, jumpai aku sekali lagi, Tuhan. Aku tidak becus ngatur hidupku sendiri, aku tidak bisa ngatur hidupku sendiri. Silakan Engkau mengambil alih dan silakan Engkau mengatur hidup saya. Biarlah hidupku ini Tuhan yang atur. Biarlah Tuhan adalah satu-satunya pemilik dan pengendali hidup ini, saudara-saudara. Dan saya tahu adalah ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Alkitab tidak mengatakan bahwa saudara dan saya akan jadi orang paling terkenal, paling kaya, ya, di kota kita. Tapi Alkitab kita mengatakan dengan jelas, kalau kita, saudara-saudara, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka begini, saudara, Tuhan akan menjadikan saudara influencer.
seseorang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi, ya, memberikan pengaruh yang besar kepada dunia yang sedang lenyap ini, saudara. Jadi kita harus pergi. Sesudah saudara berjumpa dengan Tuhan, kita harus pergi. Kita harus menyampaikan pengaruh-pengaruh kerajaan Allah. Seperti yang tadi saya sebut, di pabrik, di kantor, dimanapun kita berada. Saudara, kita jangan kayak orang mancing. Sebab kalau orang mancing atau mengail itu pasif. Kita cuma nunggu ikan, ambil umpannya. Tetapi kita ini mesti harus jadi penjala manusia. Artinya apa? Kita mesti aktif, kita mesti pergi, kita mesti saudara-saudara datang ke mereka. Kita harus pergi mencari ikan. Jangan kayak mancing, saudara-saudara. Menjadi influencer, menjadi seorang yang memberi pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara-saudara, Tuhan memberi kesempatan begitu banyak setiap hari kepada kita. Hanya kita yang tidak peduli, hanya kita yang menyia-nyiakan kesempatan emas itu, saudara. Salah satu seorang pemimpin navigator bernama saudara-saudara Long Sani, dia mengatakan bahwa pandanglah Yesus Kristus sebaik-baiknya dan ceritakan apa yang saudara pandang. Jadi sederhana. Masalahnya adalah hari-hari ini saya banyak menjumpai orang Kristen yang sudah puluhan tahun di gereja, saudara-saudara, pengiringannya kepada Tuhan, ya, bukan memandang Yesus baik-baik, tetapi memandang yang lain. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba muncul di hati saya untuk bicara tentang yang satu ini, saudara. Hari-hari ini saya melihat begitu banyak orang Kristen mengiring Tuhan, tapi tidak fokus pada Tuhan, tidak memandang Tuhan, tapi justru mamon, justru uang yang dia pandang. Uang itu kayak bensin, nanti, ya. Uang itu bisa membakar, saudara-saudara, ya, semua, memberi semangat kepada semua kejahatan di hati kita. Makanya begini, orang kalau sudah cinta uang, itu matanya jadi gelap, matanya jadi buta. Beberapa pejabat ditangkap oleh polisi, saudara. Itu bukan orang miskin yang kurang uang, bukan. Itu orang-orang yang punya puluhan miliar. Tapi kalau sudah buta matanya, kalau sudah cinta sama uang, saudara, sudah nggak tahu lagi mana yang betul, mana yang salah, Bapak Ibu, saudara. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, pengiringan kita kepada Tuhan ini, ya, saudara-saudara, memandang yang namanya uang, saudara-saudara. Jadi buta kayak Yudas. Yesus itu salah apa sama Yudas? Yesus tidak pernah menyakiti hati Yudas. Yesus mencintai Yudas sama dengan murid-murid yang lain. Yesus memberi kesempatan yang sama. Yudas seperti murid-murid yang lain. Kok tega-teganya, saudara-saudara, Yudas menjual Yesus demi 30 keping perak. Itu sebabnya Alkitab saya berkata, pada waktu dia sadar bahwa telah menjual gurunya, dia lempar itu uang 30 keping perak ke bait Allah, dan kemudian dia gantung diri. Bapak Ibu Saudara, memang uangnya 30 keping perak seperti yang saudara lihat ini, ya, itu uang zaman Yesus dulu, Bapak Ibu Saudara. Itu katanya ditafsirkan adalah uang sebesar, saudara, 4 bulan seorang gaji profesional. Jadi mungkin bisa, saya nggak tahu gaji profesional itu kira-kira berapa, tapi paling tidak kecil, bisa ratusan juta. Bahkan kalau profesional yang top bisa mungkin 4 bulan itu jumlahnya M. Sehingga jumlah uang itu bisa dipakai untuk membeli sebidang tanah untuk kuburan Yudas. Bapak Ibu Saudara, pada pesan Natal hari ini di tahun 2020 adalah pandanglah Yesus baik-baik. Dan secara otomatis saya percaya kasihnya akan mengalir otomatis melalui hidup kita. Waktu kita memandang Yesus baik-baik, maka saudara, kasih cintanya, kebaikannya, kemurahannya akan terus mengalir dalam hidup kita, nggak henti-hentinya, saudara. Jangan cuma kumpul uang, jangan cuma kumpul deposito, jangan cuma saudara-saudara kumpul tabungan, tapi mari saudara, pada perayaan Natal ini kita kumpulkan orang-orang di mana kita bisa memberi pengaruh kerajaan kepada mereka.
di dunia ini, saudara-saudara. Cinta akan uang akan menghancurkan, saudara, semua pengaruh dan semua potensi yang Tuhan taruh di dalam diri saudara dan diri saya. Memang kita tidak bunuh diri, gantung diri seperti Yudas, tetapi seringkali kalau mata kita sudah buta, ya, kalau kita sudah cinta sama uang, mata kita jadi gelap, maka apa yang terjadi? Kita seperti mengubur sekali lagi potensi dan pengaruh yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita ini di dalam kuburan seperti Yudas. Saudara-saudara, saya tidak khotbah panjang pada perayaan Natal tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa ya kok kita hidup sampai hari ini? Di tengah-tengah pandemi banyak orang meninggal, ya, mendadak, tapi kita tetap sehat, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menjalani hidup kita masih bisa mengerjakan bisnis kita, meskipun mungkin struggle, berjuang, ya, kita masih bisa, saudara. Bahkan saya sering ketemu banyak orang justru di pandemi ini bukan kurus kurang makan, tapi justru saya melihat di mana-mana teman-teman saya pada gemuk semua, saudara-saudara. Dan kalau saya tanya kok gendut sekarang, dia bilang ini gara-gara pandemi, gara-gara corona. Semua makan, artinya apa? Semua kita makmur, ya, kita masih bisa hidup seperti sampai hari ini. Pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa hidup seperti hari ini? Seorang bernama Dag Heward berkata bahwa kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu alasannya cuma satu, saudara. Tuhan masih punya rencana yang sangat luar biasa atas hidup saudara dan hidup saya, ya. Jadi meskipun mungkin sekarang saudara berjuang dengan ekonomi yang naik turun, ya, mungkin bisnis saudara seret, mungkin keluarga saudara keadaan tidak baik, mungkin kesehatan saudara kurang baik, mungkin saudara terpuruk, saya ingin beritahu ada kabar baik buat saudara, bahwa rencananya tidak pernah berhenti atas hidup kita. Rencananya yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, saudara, tidak pernah habis dalam hidup kita, dan Dia terus ingin memakai hidup kita. Rencananya yang tidak pernah berhenti ini memakai hidup kita menjadi influencer kerajaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat semua influencer di dunia, ketika mati, ya, followernya sudah lambat tapi pasti makin berkurang dan habis. Tapi Tuhan yang kita sembah, sesudah Dia mati di kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu, saudara, followernya tidak habis, bahkan bermiliar-miliar, bertambah-tambah di mana-mana. Ya, kenapa, saudara? Karena Dia cuma tidak sekedar lahir di kandang yang hina, Dia tidak sekedar mati di kayu salib, tetapi Dia bangkit dan hidup di dalam saudara dan di dalam saya untuk memberikan potensi pengaruh supaya kita pergi dan menjangkau, memberkati, memberikan nilai-nilai kerajaan kepada dunia kita yang sedang lenyap. Khotbah ini tidak panjang dan Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, saudara, pada perayaan Natal ini saya akan mengundang cucu kita, ya, seorang cucu yang cantik, saudara-saudara, seorang cucu yang pintar. Saya mendengar dari para pemimpin di gereja bagaimana pada waktu dia berlatih sebuah pujian, dia cepat sekali, saudara. Ya, meskipun cucu kita yang satu ini mungkin tidak seperti anak saudara, ya, cucu kita yang satu ini tidak bisa melihat dengan baik, saudara-saudara. Tadi saya ngobrol sama papa mamanya dan saya bilang, kalian bangga punya anak seperti Felicia, seorang anak yang luar biasa. Di dalam semua keterbatasannya yang tadi saya katakan, ya, tidak seperti anak kita. Felicia membawa pengaruh kemana-mana. Dan nanti tidak lama lagi saudara akan launching, ya, albumnya dari cucu kita yang bernama Felicia. Suaranya, ya,
Setiap kali saya mendengar suaranya yang merdu, suaranya yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan sebentar kita akan mendengar Felicia akan menaikkan sebuah pujian dengan judul Sempurna Rencanamu. Mari kita dengar bersama-sama dan nanti saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Betapa dahsyat kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga. Rencanamu sempurna, ku percaya semua baik bagiku. Kau jadikan hidupku seturut kehendak-Mu. Pakailah untuk kemuliaan-Mu. Betapa dahsyat kejadianku, kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sebelum ku ada, kau mengenal namaku, kau jadikan hidupku berharga.
Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Sekali lagi saya ingin mengatakan, Natal itu artinya Tuhan yang maha besar ingin menjumpai kita semua secara pribadi. Dimanapun saudara berada, mari kalau saudara-saudara ingin mengundang Yesus, ya, menjumpai saudara, mengundang Yesus tinggal dalam hati saudara, mari bersama-sama saya masuk di dalam doa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Lord of the Lord, King of King, Kurios, satu-satunya pribadi yang memiliki hidup kami dan mengendalikan hidup kami. Pada perayaan Natal tahun 2020 ini kami mau datang membawa hidup kami. Temui kami saat ini juga Tuhan. Kami undang Engkau masuk dalam hati kami yang kotor, yang najis, dan jadilah Tuhan satu-satunya yang menjadi pemilik atas hidup ini. Tuhan, kami mengakui kami tidak becus, kami tidak bisa mengatur hidup yang satu ini. Itu sebabnya kami butuh Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal kepada kami dan mengatur seluruh sisa hidup kami. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau mau lahir di kandang hati kami yang hina, kandang hati kami yang kotor, dan Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami ini. Kami ingin Tuhan pakai hidup kami ini untuk pergi, untuk membawa pengaruh-pengaruh kerajaan Allah dimanapun kami berada, di pabrik, di toko, di kantor, di kampus, di sekolah kami. Pakailah hidup yang satu ini Tuhan. Kami mau pengiringan kami tidak berfokus kepada uang, kepada hal-hal yang ada di dunia yang sedang lenyap ini, tapi kami mau pengiringan kami kepada Tuhan hanya fokus kepada Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan di atas segala Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, dan sekali lagi Merry Christmas dan selamat menyongsong tahun baru Bapak Ibu sekalian. Dan melalui kesempatan khotbah pendek ini, saya ingin menyampaikan, saya sebagai hamba Tuhan di House of Grace ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh hamba Tuhan, seluruh gembala, seluruh pemimpin yang melayani di House of Grace, ya saudara-saudara. Dan saudara terus memberikan dedikasi saudara melayani Tuhan, khususnya orang-orang yang saudara ambil bagian di prophetic, ya, yang sebagai pengkhotbah, sebagai praise and worship. Justru pada saat pandemi, saudara, ya, multimedia masih jalan, saudara terus, ya, masih berlatih menjadi berkat. Dengan tentunya ada risiko Bapak Ibu. Tuhan menyertai saudara dan panjang umur, ya, bahagia, disertai oleh Tuhan. Saudara dijauhkan dari COVID, dipelihara oleh Tuhan, dan dijadikan berkat bagi banyak orang. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua panitia Natal yang telah mempersiapkan Christmas Celebration 2020 ini, dan semua yang telah melayani, baik dari gereja anak, youth, team dancer, dan praise and worship yang telah memberikan pelayanannya, choirnya yang sangat keren dan luar biasa. Terima kasih buat renungan Natal dari hambanya Bapak Yusuf Santoso, Gembala Senior House of Grace, dan kami sangat diberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal 2020 dan memasuki tahun baru 2021 yang penuh kemenangan. Sebentar kita akan masuk dalam prosesi candlelight. Bapak Ibu bisa menyiapkan, ya, lilin dan perlengkapan yang dibutuhkan.
malam itu, dalam kesunyian, tanpa pesta, tanpa keramaian, tanpa kemewahan, lahirlah seorang bayi di kandang domba. Bayi yang akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan engkau dan aku. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Juru selamat kita memilih lahir dalam kesederhanaan, bahkan di kandang domba yang bahkan engkau dan aku pun tidak mau tidur di sana. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 2. Mereka berkata kepada Herodes, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 5-6. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar, bintang tanda kelahirannya, tanda Sang Juru Selamat telah lahir untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Bilangan 24 ayat 17. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Matius 2, 9-10. Mari kita sembah dan nyanyikan pujian untuk kemuliaannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Mazmur 72 ayat 10-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Waktu terus berlalu, lembaran demi lembaran telah dilalui. Hari ini 2020 tahun telah kita lewati. Hari ini Tuhan berfirman, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Saudaraku, demikianlah
Kelahiran Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman yang berbeda-beda, dan semua itu digenapi oleh Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu saudaraku, jika engkau hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Renungkan dan terima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidupmu. Karena kelahirannya adalah untuk memberikan hidup yang kekal untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Amin. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Damai dan sukacita Natal melimpah atas kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021 dalam penyertaan Tuhan atas kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita telah ada di penghujung dari ibadah Natal pada sore hari ini, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini, dan mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri, mari kita angkat kedua tangan kita dan marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat penyertaan, penjagaan, pemeliharaan, dan kesehatan melimpah atas kita semua dari Allah Bapa, dan kiranya berkat, damai, sejahtera Natal dari Bapa Pencipta langit dan bumi, dan kiranya cinta kasih dari Yesus Kristus yang telah lahir menjadi penebus dan pembebas kita, dan kiranya kekuatan, kuasa, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk melakukan tujuan Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan untuk kemuliaan Tuhan bagi seluruh bumi. Kiranya berkat yang dari tempat maha tinggi dilimpahkan atas setiap kita, yaitu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Halo semuanya, saatnya Santa Ferry bagi-bagi hadiah. Santa Ferry Irawan? Bukan Bel, itu kan artis. Oh. Jadi pokoknya Bel, hari ini kita akan bagi-bagi oke. Wow. Ada 2 kuis. Kuis yang pertama kita akan pilih 10 pemenang, dan kuis yang kedua kita akan pilih 15 pemenang. Masing-masing pemenang akan mendapatkan Rp100.000 OVO Cash. Lalu keputusan panitia untuk pemenangnya tidak bisa diganggu gugat ya. Dan juga kuis yang pertama diberikan waktu selama 3 menit saja untuk menjawabnya. Dan jawabannya jangan lupa untuk ditulis di kolom live chat yang ada di samping kita ya. Betul. Setelah kuis pertama selesai,
maka kesempatan menjawab sudah ditutup. Yes, bener banget. So, setelah ini akan muncul di layar live streaming kita kuisnya. Nah, saat sudah menemukan jawabannya, langsung aja diketik di kolom live chat. Dan kesempatan menjawab hanya 1 kali untuk 1 orang. Jadi harus benar-benar dipikirkan ya untuk menjawabnya. Dan juga setelah timer 3 menit selesai, maka jawaban di luar waktu itu dianggap tidak berlaku. So, langsung aja bersiap-siap untuk kuis yang pertama ini dalam hitungan 3, 2, 1. Selesai, jadi stop. Jangan ada yang mengetik jawaban lagi ya. So, buat yang belum sempat menjawab, jangan khawatir, langsung aja ikutan di kuis yang kedua ini. Jadi, 1 orang hanya boleh menjawab 1 kali saja. Jadi, harus dipikirkan baik-baik ya jawabannya. Dan di kuis yang kedua ini akan diberikan waktu 4 menit. Lebih lama kan daripada yang pertama, supaya lebih banyak orang nih yang jawab. Untuk kuis yang kedua akan dipilih 15 pemenang dan semua pengumuman pemenangnya akan diumumkan di Zoom Gathering. So jangan kemana-mana, setelah dari YouTube channel ini langsung lanjut ke Zoom. Oke, siap ya? Disimak baik-baik pertanyaan di kuis kedua ini. Kalau sudah menemukan jawabannya, jangan lupa diketik di kolom live chat. Kuis yang kedua akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
selesai sudah kuis kita yang pertama dan kedua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita ada Zoom gathering untuk pengumuman pemenang lomba Best Kostum Natal dan Special Door Prize handphone. So jangan sampai gak ikut ya, setelah ini langsung lanjut ke Zoom gathering. Dan untuk base kostumnya ada tema warnanya loh, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna emas. Jadi ajak keluarga kita, papa mama dan semuanya, tetangga juga boleh, teman-teman komsel juga boleh untuk langsung ikutan ke Zoom. Dan kami juga berterima kasih untuk semua yang telah bergabung di acara Natal kita di YouTube ini. Sampai jumpa di Zoom gathering ya. Ojo lali Zoom gathering. Happy Christmas and Happy New Year. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Merry Christmas, Haji. Duh, nggak sabar banget ya. Kok sudah nggak sabar sih? Oke, langsung. Oke, jingle bell. Oke. Yeay, selesai sudah kuis kita yang pertama dan kedua. Jangan kemana-mana, setelah ini kita ada doa berkat yang dipimpin oleh Pastor Yunus Jinji. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Syah, aku boleh ulang nggak Syah? Wah, Hallelujah, hallelujah, oh, rejoice in your name. Syah. Syah. Wake up, Father, wake up, Mari. Sini. Aku nggak bingung. Mari semua nyanyi Sorry kan. Haleluya. Kan? Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita.